さっきの技、あいつが手術か？どうやる？やってたろ。矢尻を飛ばしたあれだ。Halo Wir, seperti yang ada pada judul, kali ini kita akan bahas tentang Shijutsu atau biasa dikenal dengan sebutan seni kata. Seni kata merupakan bagian penting dari cerita Isura. Ini merupakan kemampuan spesial yang hanya bisa digunakan oleh penduduk asli dunia Isura. Dan kali ini kita akan bahas secara menyeluruh tentang apa itu seni kata, apa saja seni kata yang ada di dunia Isura, dan bagaimana konsep dari kemampuan seni kata itu sendiri. Ketiga pertanyaan itu akan kita jawab di video kali ini. BTW, jangan lupa subscribe Wir, biar nih channel bisa sampai 1000 subscriber. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya. Shijutsu atau biasa kita kenal dengan sebutan seni kata, secara luas, ini adalah kemampuan di dunia Isura, di mana percakapan dapat dilakukan tidak peduli bahasa apa yang kita gunakan. Hal ini dikarenakan setiap kata-kata yang disampaikan seolah-olah langsung diterjemahkan ke bahasa orang yang mendengarnya. Cara termudah untuk memahami hal ini adalah ketika bahasa diterjemahkan secara otomatis dan real time. Alhasil, para penghuni dunia Isura sebenarnya berbicara bahasa yang berbeda-beda. Tidak hanya untuk setiap ras, tetapi juga untuk setiap individu. Ini juga penyebab buta huruf sangat banyak di dunia Isura. あなたと私がこうやって話せているのが史術。その史術で空気や物を相手に動いたり燃えたりするよう頼むの。 Di sisi lain, makhluk yang tidak dapat berkomunikasi dengan kata-kata dikatakan tidak berperasaan, dan sebaliknya, mereka yang dapat berkomunikasi dengan kata-kata diterima meskipun mereka sangat mengerikan. Contoh sederhananya adalah saat Tsunodai merawat anjing yang dikasih oleh Uhak. Bahkan kemungkinan ternak dan peliharaan di sana diperlakukan secara tragis. Untuk pengertian secara sempit, seni kata adalah sebuah teknik yang menggunakan kekuatan kata-kata untuk menimbulkan semacam fenomena dari suatu target. Kekuatan para pengunjung yang dianggap menyimpang didasarkan karena kekuatan mereka tidak bisa dijelaskan dengan seni kata. Namun, meskipun ada pengunjung yang kekuatannya dapat dijelaskan dengan seni kata, bukan berarti dia bisa menggunakan seni kata. Contohnya adalah kemampuan Kazuki untuk memanipulasi peluru. Kemampuan ini dapat dijelaskan dengan seni kekuatan. Namun, bukan berarti Kazuki menggunakan seni kekuatan. Dan seperti yang kita tahu, bahwa pengunjung tidak bisa menggunakan seni kata. Namun, terdapat pengecualian pada Mass Celestial yang menggunakan pengunjung sebagai homunculusnya. Dalam ilmu pengetahuan Minia, seni kata diklasifikasikan menjadi 4 teknik dasar, yaitu seni kekuatan, seni termal, seni kerajinan, dan seni kehidupan. Namun, selain 4 teknik dasar itu, terdapat seseorang yang dapat menggunakan seni kata kelima, yaitu seni pikiran. Sistemisasi ini hanya didasarkan pada budaya dan ilmu para Minia. Hampir sebagian ras lain seperti Elf tidak begitu peduli pada sistemisasi ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu teknik seni kata ini. Seni kekuatan. Ini adalah teknik di mana lantunan lirik akan memberikan momentum pada target yang diinginkan. Hal ini dapat memanipulasi target tersebut untuk berpindah dan terbang. Dikatakan orang yang ahli dalam seni kekuatan dapat terbang di udara selama beberapa saat. Secara singkat, ini adalah teknik psikokinesis. Teknik ini juga seringkali digunakan bersama teknik lainnya. Contohnya memberi arahan pada seni termal atau menggerakkan benda dari seni kerajinan. Seni termal. Ini adalah teknik di mana lantunan lirik dapat menciptakan energi pada titik tertentu. Energi yang dihasilkan merupakan energi panas berupa api, cahaya, ataupun kilat. Dalam kehidupan sehari-hari, teknik ini biasa digunakan untuk menyalakan korek atau mengoven roti. Namun, seni termal dalam skala besar dapat membakar kota. Contohnya saja, Golem Nagan yang memancarkan seni termal untuk menghancurkan kota. Seni kerajinan, sebuah teknik kata yang merubah bentuk materi ke bentuk yang ditentukan. Teknik ini sering digunakan dalam pembuatan peralatan dan konstruksi bangunan. Metode dasarnya adalah dengan mengubah bentuk materi dan tidak mungkin memperkuat struktur itu sendiri. Dan tidak mungkin memberikan kekuatan yang lebih besar pada materi itu sendiri. Misalnya saja, kita bisa membuat air mempertahankan bentuknya seperti es. Namun, tidak mungkin membuatnya sekeras es.
Namun, terdapat kondisi spesial seperti Master Steel yang dapat menggunakan materi di sekitarnya untuk merekonstruksi tubuhnya. Seni kehidupan, sebuah teknik untuk mengubah sifat-sifat materi. Ia meningkatkan metabolisme makhluk hidup untuk mengobati luka dan penyakit, mencegah penuaan tubuh, dan mengubah air menjadi alkohol. Di dunia Isura, perawatan medis teknis termasuk perawatan bedah kurang berkembang dibandingkan teknologi lainnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar perawatan di sana didasarkan pada perawatan medis verbal. Di sisi lain, ini juga merupakan teknik yang memiliki kesan kuat untuk disalahgunakan, seperti dengan menghasilkan zat beracun, membunuh orang dengan meningkatkan toksisitasnya, dan memodifikasi makhluk hidup. Di antara ras Isura, elf dikatakan pandai dalam seni kehidupan. Seni pikiran, sebuah teknik untuk menciptakan kehidupan buatan dengan memberikan pikiran dan kehidupan pada benda mati. Makhluk yang diciptakan dengan teknik ini secara kolektif disebut revenant. Ini juga mencakup teknik untuk menyinkronkan pikiran seseorang dengan revenant yang diciptakan dari jarak jauh dan mengendalikannya secara real time. Seni menciptakan revenant sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan insting dan perasaan. Tapi, muncul seseorang yang mampu berteori tentang seluruh proses pembuatan revenant ini dan dikenal oleh semua orang. Karena itulah, seni pikiran ditetapkan sebagai sistem kelima. Teknik ini dianggap sangat berbahaya karena memungkinkan individu memonopoli kekuatan militer dan tenaga kerja. Selain 5 teknik seni kata tadi, masih ada beberapa teknik seni kata yang di luar 5 prinsip tadi. Misalnya saja, seni pembekuan yang dimiliki oleh Lukunoka. Berbanding terbalik dengan seni thermal yang pada umumnya menciptakan energi panas pada titik tertentu, seni pembekuan milik Lukunoka justru menghilangkan energi panas dan membuat area sekitar menjadi gurun es. Belum lagi, ada seni kata milik Kia yang mampu menghentikan gerakan sinar thermal dari Gold Star dan bahkan menghancurkan sinar tersebut dalam satu kata. Citte. Tidak ada batasan dalam sumber daya lirik itu sendiri, baik itu energi alam maupun energi sihir dari individu yang melantunkannya. Hal itu dikarenakan prinsip seni kata sendiri adalah memerintahkan dunia untuk menciptakan suatu fenomena, dan dunia itu sendiri merespon perintah tersebut. Tidak ada konsumsi daya yang menyertai skala fenomena tersebut. Namun, untuk memperkuat suatu teknik, praktisi harus terus berimajinasi dan berkonsentrasi pada fenomena yang akan terjadi selama latihan. Dan ini adalah batasnya. Hal yang sama juga berlaku untuk kreator. Menciptakan sesuatu yang rumit seperti mesin modern memerlukan pemahaman dan pembelajaran yang mendalam, dan hanya mereka yang memiliki talenta kelas dunia yang dapat melakukannya. Selain itu, karena seni kata adalah komunikasi pikiran, mustahil bagi banyak orang untuk melantunkan lirik yang sama kecuali hati mereka sama. Dan bahkan, jika mereka mampu melakukannya, itu tidak akan membuat fenomena yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Untuk alasan yang sama, kompleksitas lirik tidak secara langsung mempengaruhi efektivitas kekuatan dari seni kata. Tampaknya, lantunan kata itu menjadi lebih panjang ketika mencoba memberikan struktur atau gerakan yang kompleks. Dan faktanya, nafas naga dapat menghasilkan efek yang sangat dahsyat dengan lantunan kata yang sangat singkat. Secara umum, semakin pendek lirik yang dilantunkan, semakin cepat pula aktivasi teknik tersebut. Namun, karena kata-kata tidak dapat dihapus, maka setelah perintah dikeluarkan, pada dasarnya mustahil untuk membatalkan atau mengubah isi perintahnya. Untuk menggunakan seni kata, penting untuk memahami subjeknya. Akibatnya, kekuatan dan keakuratan teknik tersebut berkurang ketika seseorang menjauh dari wilayah yang dikenalnya. Jika seseorang mencoba menggunakan teknik ini di negeri yang jauh, dia perlu membawa item yang akan menjadi fokus teknik tersebut. Misalnya saja, Atrasik yang menggunakan pasir dari Yamagabaren untuk menghancurkan Aureatia. Contoh lainnya adalah Yuno yang selalu membawa pisau kecil di lengannya untuk mengaktifkan seni kekuatan miliknya. Batasan akan memahami subjek ini juga berlaku untuk makhluk hidup. Misalnya, mudah bagi warga untuk mengawetkan daging ternak hingga berbulan-bulan karena mereka bisa mengawetkannya dengan seni kehidupan. Namun, berbeda dengan makanan laut yang dicari dari penangkapan di tengah laut. Ikan yang didapat dari sana tidak mungkin diawetkan dengan seni kehidupan, sehingga makanan laut di dunia Isura dianggap sebagai makanan mewah yang hanya bisa dimakan secara lokal. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang medis.
di mana peran dokter keluarga jauh lebih efektif dibandingkan dokter umum. Hal ini dikarenakan pengobatan tidak akan efektif sama sekali kecuali para ahli teknik kehidupan tersebut mengenal pasiennya dengan baik. Namun sebaliknya, jika dokter yang merawat memerintahkan pasiennya untuk meninggal, maka ada kemungkinan pasien tersebut akan meninggal. Sehingga banyak orang yang mengandalkan perawatan medis teknis karena takut akan pembunuhan dan akhirnya memperpendek umur mereka. Setiap orang yang ahli dalam suatu teknik tertentu akan dikenal dengan job class tertentu. Misalnya, seseorang yang ahli dalam seni kekuatan, mereka biasa disebut sebagai ruler. Bagi mereka yang ahli dalam seni thermal, mereka disebut sebagai igniter. Bagi mereka yang ahli dalam seni kerajinan, mereka disebut sebagai arsitek. Bagi mereka yang ahli dalam seni kehidupan, mereka disebut sebagai kreator. Seseorang tidak hanya harus baik dalam bidang itu, tetapi harus menjadi pelantun yang unggul dari kebanyakan orang untuk mendapatkan job class tersebut. Di sisi lain, seseorang akan diberi julukan wizard jika dia ahli dalam 2-3 jenis seni kata. Mempelajari seni kata sama sulitnya dengan mempelajari bahasa asing. Namun, terdapat perbedaan bakat tergantung pada rasnya. Dari tingkat terbawah sampai teratas, mari kita bahas satu persatu. Tingkat 0, ini adalah makhluk yang sama sekali tidak bisa menggunakan seni kata. Contohnya adalah para pengunjung dan juga uhak. Di tingkat 1, tergantung dari rasnya, namun ini diperuntukkan bagi ras yang tidak memiliki bakat menggunakan seni kata. Dikatakan bahwa setengah dari ras Zmeu tidak memiliki bakat dalam melantunkan seni kata. Di tingkat 2, ini adalah level di mana seni kata digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak dan membuat kerajinan. Miniat dan elf normal termasuk ras yang berada pada tingkat ini. Di tingkat 3, ini adalah level di mana hanya dapat dicapai dengan belajar dengan giat. Di tingkat 4, ini adalah level di mana seseorang memiliki bakat langka yang bahkan kemampuannya bisa sampai dikenal oleh banyak orang. Di tingkat 5, ini adalah level tertinggi yang hanya baru dicapai oleh Krafnir. Di dunia Isura, siapapun dengan tingkat kecerdasan tertentu dapat memperoleh kemampuan berkomunikasi berkat karunia dari pencipta kata. Di sisi lain, di dunia ini sulit untuk mempelajari huruf dan budaya menulis juga kurang. Itu dikarenakan setiap orang memiliki bahasa masing-masing berdasarkan ilmu yang mereka peroleh dalam kehidupannya masing-masing, dan otomatis diterjemahkan menggunakan bahasa tersebut. Oleh karena itu, ketika mencoba mempelajari cara membaca dan menulis karakter, tata bahasa setiap orang sangat berbeda dari cara mereka berpikir dan berbicara. Mereka juga belum mampu mengembangkan bahasa tertulis yang diformalkan. Oleh karena itu, jenis teks yang digunakan di dunia ini sulit untuk dipahami oleh orang-orang di dunia tersebut. Akibatnya, membaca dan menulis surat menjadi hal yang sangat sulit. Bahkan, tidak semua bangsawan di dunia Isura bisa membaca dan menulis. Baiklah, mungkin cuma itu saja pembahasan yang bisa gue sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.